Cinta bernoda darah. Jilid 9 bagian 1. Mereka cepat berlari-lari ke belakang dan melihat dua orang berpakaian pelayan menggeletak tak bernyawa lagi, dan di situ berdiri seorang laki-laki tua yang bersikap gagah, berpakaian sederhana, kepalanya tertutup topi lebar, tangannya memegang senjata pecut. Dialah Kau Bian Cincin, sute dari Bengkau yang bertugas menyambut tamu. Maaf, Cui Eng Yong dari Kerajaan Sung tentu mengalami banyak kaget karena gara-gara pengkhianat dua orang pelayan ini. Syukur ada Gan Lopek yang datang lebih dulu menyampaikan obat penawar. Lohu atau aku yang tua atas nama Bengkau menghaturkan maaf atas keteledoran ini. Ia menjura dengan hormat kepada Owi Yang Xuan. Panglima tua ini cepat balas menghormat. Kiranya ada pengkhianatan, akan tetapi sebetulnya apakah yang terjadi? Siapakah yang menaruh racun dalam makanan untuk kami, Cincin? Kakek Bengkau itu tersenyum sabar dan menggeleng kepala. Banyak terjadi hal aneh, Chiang Kun atau Panglima, yang agaknya ditujukan untuk mengotori nama Bengkau. Kami sedang melakukan penyelidikan, karena itu hal ini masih menjadi rahasia. Akan tetapi percayalah, semua ketidakwajaran yang terjadi, pasti bukan dari kami datangnya dan kalau ada anak buah kami yang terbawa-bawa, kami tidak ragu-ragu untuk memberi hukuman seperti yang kulakukan kepada dua orang pelayan ini. Nah, selamat pagi dan sekali lagi maaf. Setelah berkata demikian, Kau Bian Cincin membunyikan cambuknya satu kali. Maka muncullah dua orang anak buah Bengkau yang segera mengangkat dua jenazah itu dan pergi tanpa mengeluarkan kata-kata. Kau Bian Cincin menjura kepada para tamu dan berjalan pergi. Ouyang Seng dan anak buahnya saling pandang, lalu kembali ke ruangan, tiada hentinya membicarakan hal yang aneh itu. Tak lama kemudian dua orang pelayan baru datang untuk membersihkan tempat itu dan menggantinya dengan makanan baru. Panglima Sung itu dan teman-temannya lalu melanjutkan makan pagi untuk kemudian bersiap-siap pergi ke tempat sembahyangan guna memberi hormat kepada arwah mendiang ketua Bengkau Chu yang tersohor, yaitu Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Kita kembali mengikuti Lin Lin. Malam hari itu ia dan Pak Sin Tung, dikawal pula oleh 24 orang hitan yang berkepandaian tinggi secara sembunyi, telah mendatangi ruangan sembahyang. Melihat suling emas berada di ruangan itu bersama tokoh-tokoh Bengkau sibuk mengatur ruangan sembahyangan di mana terdapat sebuah peti mati yang besar dan panjang, melihat pula betapa Bengkau Chu masih memegang tongkatnya yang berhiaskan ya Beng Chu permata yang mengeluarkan sinar itu, Lin Lin kecewa sekali. Ia dapat menduga bahwa Hek Giam Lo tentu belum berhasil merampas tongkat itu. Selain kecewa juga ia melihat kesempatan terbuka baginya untuk membebaskan diri dari Pak Sin Tung karena suling emas berada di situ. Maka dengan nekat ia menyelinap masuk melalui pintu belakang ruangan sembahyang itu yang merupakan sebuah bangunan besar, megah dan seram. Pak Sin Tung kaget sekali karena kakek ini sudah mendengar bahwa bangunan ruangan sembahyang ini adalah bagian terlarang yang tidak boleh sekali-kali dimasuki orang. Jangankan orang luar, bahkan para anggota Bengkau sendiri ia dengar tidak berani memasukinya. Sekarang Lin Lin masuk melalui pintu kecil itu. Tadinya ia hanya bersembunyi sambil mengintai, menanti munculnya gadis itu dan ia siap membantu dengan taruhan nyawa. Akan tetapi karena sampai lama gadis itu tidak muncul, maka kegelisahannya memuncak. Ia lalu bergerak dengan hati-hati, meninggalkan tempat sembunyinya dan dengan beberapa kali loncatan yang tidak mengeluarkan suara, ia telah berada di depan pintu kecil. Alangkah kagetnya ketika ia membaca tanda-tanda larangan bahkan ancaman hukuman bagi orang yang berani memasuki pintu itu. Betapapun gagahnya Pak Sin Tung, ia cukup maklum akan keangkeran Bengkau, maka ia mundur lagi, tidak berani masuk. Dengan hati gelisah, kembali ia bersembunyi dan mengintai ke arah ruangan yang masih sibuk. Lin Lin memasuki lorong yang amat gelap dan hawanya dingin sekali. Ia berjalan terus, meraba-raba dengan kedua kakinya, berlaku hati-hati. Ia mulai merasa seram ketika lorong yang panjang itu terus berada dalam kegelapan dan dinginnya makin menyusup tulang, seakan-akan ia berada di dalam lorong yang ditutup es. Mulailah ia ragu-ragu dan takut, siap untuk memutar tubuh dan kembali. Akan tetapi ia teringat bahwa di belakangnya, Pak Sin Tung dan 24 orang hitan siap untuk memaksanya ke hitan. Ingat akan ini, ia mengeraskan hati dan melangkah maju terus. Tiba-tiba ia tersentak kaget. Ada suara bercicit aneh di dalam gelap, suara yang mula-mula terdengar di atas, kemudian terdengar di sebelah bawah. Ia berhenti, bulu tengkuknya meremang. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara itu makin mendekat, terdengar di bawah kakinya. Dengan mengeraskan hatinya yang kebat-kebit ia melangkah lagi, kakinya agak menggigil. Tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu dan, cuit,
terdengar suara keras. Lin Lin meloncat ke atas, semangatnya serasa melayang meninggalkan tubuhnya ketika ia tahu bahwa suara itu suara tikus-tikus dan bahwa ia tadi menginjak tikus. Hampir ia pingsan. Celaka baginya karena di antara segala benda dan makhluk di dunia ini, hanya tikuslah yang paling ia takuti. Setan ia tidak takut, iblis akan dilawannya, harimau akan diterjangnya, akan tetapi tikus. Menggigil ia dibuatnya. Saking jijik dan takutnya, Lin Lin memutar tubuh dan pulang balik setengah berlari. Akan tetapi anehnya, sampai lama ia tidak juga sampai di pintu kecil tadi. Ia telah salah jalan, tidak tahu bahwa lorong itu mempunyai banyak jalan simpangan. Lin Lin telah tersesat ke dalam liku-liku jalan di bawah tanah. Kegelisahan tercampur rasa ngeri dan takut akan tikus-tikus yang agaknya banyak terdapat di jalan terowongan gelap itu agak berkurang ketika Lin Lin tiba-tiba dapat melihat cahaya remang-remang di sebelah depan. Ia berlari terus, hatinya lega. Tak salah lagi, pikirnya, tentu di depan itu terdapat jalan keluar. Benar saja, lorong itu makin lama makin lebar dan cahaya menjadi makin terang. Tiba-tiba terdengar suara mendesis dari sebelah kanan dan sebuah bayangan panjang kecil menyambarnya. Lin Lin cepat mencabut pedangnya dan sinar kuning berkelebat ketika pedangnya membacok ke arah bayangan ini. Krakek, Lin Lin berdiri dengan mata terbelalak ketika melihat benda hitam itu kiranya adalah seekor ular hitam. Agaknya ular ini tadi kaget melihat kedatangannya dan menyerang. Kini tubuh ular itu menjadi dua potong dan bagian ekornya melilit-lilit tubuh sendiri. Lin Lin menyimpan kembali pedangnya dan melangkah maju dengan hati-hati. Setelah berjalan maju sejauh 30 meter, ia berhenti. Di depannya adalah sebuah ruangan besar dan cahaya yang sebagian menerangi lorong tadi ternyata adalah cahaya matahari yang masuk melalui sebuah jendela yang lebar, berjeruji baja dan tingginya dari lantai kurang lebih 2 meter. Tiba-tiba mata gadis itu terbelalak dan wajahnya berubah agak pucat ketika pandang matanya meluncur ke bawah dan bertemu dengan tumpukan peti-peti mati yang jumlahnya ada 7 buah. Peti-peti mati itu bentuknya biasa, akan tetapi di bagian kepalanya terukir muka binatang yang menyeramkan, seperti muka iblis. Kemudian Lin Lin dapat menenangkan hatinya. Mengapa harus takut, pikirnya. Peti-peti mati kosong itu tentulah persediaan bagi keluarga kaisar atau para pimpinan bengkau. Tadi ia kaget karena melihat bentuk dan model peti-peti yang berjajar dan bertumpuk itu sama benar dengan peti mati yang berada di ruangan sembahyang. Ah, benda mati, hanya terbuat daripada kayu dan kosong. Takut apa? Dengan suara hati menenangkan ini Lin Lin melangkah maju, sengaja tidak mau memperhatikan peti-peti mati itu, lalu sibuk mencari jalan keluar. Ia bingung dan heran, ruangan ini tidak berpintu, akan tetapi dari balik ruji jendela itu ia melihat atap sebuah rumah. Agaknya ruangan ini merupakan tempat terakhir dari jalan terowongan, dan melihat peti-peti mati itu, agaknya memang dijadikan semacam tempat penyimpanan peti mati, semacam gudang. Akan tetapi, kalau memang demikian, mengapa tidak ada pintunya yang menembus ke bangunan lain? Apakah untuk memasuki ruangan ini orang harus melalui jalan terowongan yang berliku-liku, banyak cabang dan rahasianya, dan selain jauh, juga demikian gelapnya? Tak masuk akal, ia melangkah maju dan menghampiri dinding, meraba-raba. Mungkin ada pintu rahasia. Kriit, Lin Lin menengok, bulu tengkuknya berdiri. Jelas ia mendengar suara itu, seperti sebuah pintu karatan dibuka, atau sebuah tutup peti. Akan tetapi tumpukan peti-peti mati itu tidak bergerak. Tiba-tiba Lin Lin meloncat dan hampir ia menjerit. Seekor tikus besar lari keluar dari bawah peti mati sambil mencicit lari melalui bawah kakinya. Dengan hati berdebar-debar Lin Lin menenangkan hatinya sendiri. Hanya seekor tikus, ia menggerakkan kedua pundak seperti orang kedinginan karena timbul rasa jijik dan gelinya. Akan tetapi segera wajahnya berubah. Biasanya tikus takut melihat manusia dan tentu akan bersembunyi. Mengapa tikus yang sudah sembunyi di bawah tumpukan peti mati itu malah keluar dari tempat sembunyinya dan melarikan diri lewat dekat kakinya? Hanya satu hal yang memungkinkan kejadian ini. Tikus juga takut akan sesuatu. Takut sesuatu di dalam peti mati. Dan suara berkerit tadi, tidak ada setan di siang hari, pikir Lin Lin menambahkan hati, kemudian dengan penuh kegemasan ia melangkah maju mendekati tumpukan peti mati. Ia tersenyum. Nah, tidak ada apa-apa, peti mati kayu yang kosong. Apa sih yang harus ditakuti? Katanya perlahan sambil menepuk-nepuk peti mati yang paling atas. Setelah kengeriannya lenyap dan keberaniannya timbul kembali, gadis ini sengaja hendak memeriksa terus.
Tangan kanannya memegang gelang baja yang dipasang di atas tutup peti mati yang paling atas, lalu mengerahkan tenaga membukanya untuk menyatakan bahwa peti mati itu memang kosong. Peti mati itu terbuka tutupnya, mengeluarkan suara seperti tadi, berkerit karena engselnya berkarat. Sedikit demi sedikit tutup itu terbuka, karena amat berat sehingga Lin Lin harus mengerahkan tenaga. Ia tersenyum sambil memandang ke dalam peti mati dan Lin Lin melepaskan gelang baja dan terhuyung mundur, terus mundur sampai punggungnya menyentuh dinding dingin. Matanya terbelalak lebar, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil dan mulutnya bergerak-gerak tanpa dapat mengeluarkan suara. Apa yang dilihatnya? Sesosok mayat di dalam peti, muka mayat yang pucat kurus dan lebih hebat lagi, tangan mayat yang hanya tulang terbungkus kulit itu bergerak menyangga tutup peti mati. Mayat itu bergerak dan hidup. Dapat dibayangkan betapa kaget, ngeri dan takutnya hati Lin Lin melihat peti mati itu bergoyang-goyang, tutupnya setengah terbuka sehingga tampak kepala mayat, kemudian peti mati itu meloncat turun dari tumpukan, muka mayat yang mengerikan menjenguk keluar dan lengan kirinya keluar pula dari bawah tutup. Lin Lin menggerakkan tangan kanan meraih gagang pedang, akan tetapi pada saat itu terdengar lengking tinggi mengerikan, seperti suara suling, keluar dari mulut itu. Tiba-tiba Lin Lin menggigil kaki tangannya, tak dapat lagi mencabut pedang. Suara itu selain mengandung pengaruh melumpuhkan, juga mengingatkan ia akan sesuatu. Kau, suaranya tenggelam dalam lengkingan yang panjang dan nyaring, kemudian gadis ini menjadi lemas dan terguling, pingsan. Kekagetan mengingat bahwa ia berhadapan dengan pembunuh ayah ibu angkatnya, yaitu setan peti mati dengan suara seperti suling, ditambah kengeriannya tak dapat tertahankan oleh Lin Lin. Suara lengking itu berhenti, peti mati yang tadinya berada di tumpukan paling atas, kini sudah berada di bawah, tidak bergerak-gerak lagi. Akan tetapi tutup peti mati terbuka makin lebar oleh lengan yang kurus. Dengan gerakan perlahan mengerikan, setan itu keluar dari dalam peti mati. Ia seorang laki-laki tinggi, kurus sekali seperti tengkorak terbungkus kulit. Kepalanya gundul, matanya tak pernah berkedip, hidungnya besar dan panjang melengkung ke bawah, mulutnya seperti orang menangis. Tubuh yang kurus itu terbungkus pakaian yang robek di sana-sini, sepatunya juga sudah butut. Muka yang pucat dan tak bergerak-gerak itu memang tak pantas menjadi muka manusia hidup, lebih patut menjadi muka mayat. Akan tetapi kenyataan bahwa ia dapat bergerak, menandakan bahwa ia masih hidup. Inilah kiranya yang disebut mayat hidup. Mayat hidup itu berjalan perlahan menghampiri Lin Lin, terbungkuk berdiri memandang ke arah muka gadis itu. Mulutnya mengeluarkan suara, seperti orang setengah tertawa setengah menangis. Kemudian ia membungkuk dan dengan sebelah tangan saja ia mengangkat tubuh Lin Lin dengan ringannya, menghampiri peti mati yang bertumpuk, membuka tutup peti mati teratas lalu memasukkan tubuh Lin Lin ke dalam peti mati itu dan menutupnya kembali. Setelah melakukan hal ini, ia kembali mengeluarkan suara seperti tadi dan kini bibirnya bergerak seperti orang tersenyum iblis, kemudian ia melompat masuk ke dalam peti matinya yang dapat bergerak-gerak meloncat ke atas tumpukan peti mati. Dalam sekejap mata, peti-peti mati itu sudah bertumpuk seperti tadi dan keadaan di dalam ruangan itu sunyi tak terdengar apa-apa lagi. Di ruangan sembahyang telah mulai ramai dengan para tamu yang berdatangan untuk memberi penghormatan. Mereka itu seperti juga Lin Lin, terkejut dan heran melihat adanya peti mati besar yang berada di tengah ruangan, di belakang meja sembahyang. Bukankah Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, ketua pertama dan pendiri bengkel itu telah meninggal dunia 1000 hari yang lalu? Bagaimana sekarang peti matinya masih berada di sini? Apakah selama 3 tahun ini peti matinya tidak dikubur? Pertanyaan-pertanyaan ini terkandung di hati setiap orang pengunjung, akan tetapi mereka tidak berani bertanya dan dengan penuh hormat mereka memasang hio dan memberi hormat ke arah peti mati yang membujur di tengah ruangan. Asap hio makin banyak dan tebal mengebul memenuhi ruangan, membawa bau harum. Di sebelah kanan peti mati berdiri ketua bengkel sendiri, yang menerima penghormatan dan membalas dengan sikap hormat kepada setiap orang tamu yang bersembahyang. Di sebelah kiri peti mati berdiri Liu Hawei dan di belakangnya berjajar para pembantu pimpinan bengkel. Mereka ini pun membalas penghormatan para tamu. Yang berdatangan adalah tamu-tamu terhormat, wakil-wakil dari kerajaan lain. Tokoh-tokoh Kang Ong belum ada yang tampak. Hari masih terlampau pagi agaknya. Akan tetapi suling emas sudah kelihatan duduk di ujung kursi kehormatan. Di sebelahnya duduk Bu Xin yang bercakap-cakap dengannya sambil tersenyum-senyum dan wajahnya berseri-seri. Sungguh, Song Koko atau Kakak Song, kau telah mempermainkan kami adik-adikmu bertiga secara hebat.
Setengah mati kami mencarimu, sampai mengalami hal-hal yang sengsara dan berbahaya. Mengapa kau tidak mengaku terus terang bahwa pendekar besar Suling Emas adalah kakak kami Kambusong? Suling Emas menahan senyumnya sehingga mukanya tampak berduka, lalu ia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Bu Xin, aku sudah hampir lupa akan orang yang bernama seperti itu. Bagiku, aku adalah Suling Emas. Bu Xin mengeluarkan sebuah gelang emas, Towako atau kakak tertua, biarpun kau sudah melupakan kami, sebaliknya kami tidak melupakanmu. Ayah kita selalu ingat kepadamu, berusaha susah payah mencarimu, bahkan di hari terakhir beliau meninggalkan pesan agar kami bertiga mencarimu dan memberikan benda ini kepadamu. Towako, apakah kau berani bilang bahwa kau melupakan benda ini? Ia menyerahkan gelang emas itu kepada Suling Emas. Melihat benda ini, Suling Emas berubah mukanya, menerima dan mengamat-amatinya. Ia membaca dua buah huruf yang berbunyi busong terukir pada gelang emas kecil itu. Ia meramkan matanya untuk beberapa detik lamanya, agaknya untuk membayangkan ketika ia masih kanak-kanak, membayangkan ayah bundanya, ketika ia membuka kembali matanya, Bu Xin melihat betapa bola matanya itu agak membasah, dan ia menjadi terharu. Suling Emas mempermainkan gelang itu dengan kedua tangannya, seakan-akan heran bagaimana benda sekecil itu dahulu dapat menghias lengan tangannya. Bu Xin, katanya kemudian, perlahan sekali setengah berbisik, kau keliru kalau kau menyangka aku melupakan semua. Tidak, aku tidak pernah melupakan ayah, biarpun harus kuakui bahwa aku juga tidak dapat lupa betapa ayah berpisah dari ibu dan menikah lagi. Juga, aku girang sekali bertemu dengan kalian bertiga, tapi, Bu Xin, ku pesan kepadamu, jangan membuka rahasia bahwa aku adalah kakak kalian, belum lagi tiba saatnya. Kelak mungkin, pada saat itu Suling Emas tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan matanya memandang keluar ruangan. Bu Xin juga cepat memandang dan ia melihat dengan mata terbelalak ke arah makhluk yang kini menghampiri meja sembahyang, menjura dan suaranya terdengar parau dan bergema seakan-akan suara yang datang dari balik kubur. Pat Jiu Sin Ong, 3 tahun mati, petimu masih belum dikubur, benar-benar membikin aku merasa kagum. Ia lalu melangkah maju menghampiri peti mati, mengamat-amati dengan mata terbelalaknya. Menyeramkan sekali iblis ini bagi Bu Xin yang baru kali ini menyaksikannya, seorang manusia tapi mukanya adalah muka tengkorak, pakaiannya serba hitam. Kalau ia bukan tengkorak hidup, tentulah seorang manusia yang memakai kedok tengkorak yang menyeramkan. Hek Giam Lo, terima kasih atas penghormatan terhadap kami, kata Beng Kau Chuliumo. Kau datang mewakili kerajaan Khitan ataukah atas nama pribadimu sendiri? Khitan tidak ada urusan maupun permusuhan dengan Nan Chao, Hek Giam Lo juga tidak ada permusuhan dengan Beng Kau, apalagi bedanya. 10 tahun yang lalu, dalam pertandingan yang cukup adil, aku dikalahkan Pat Jiu Sin Ong, sayang dia sudah mati 3 tahun yang lalu. Akan tetapi karena peti matinya masih berada di sini, apa salahnya aku melihat sejenak wajah dari bekas sahabatku? Memang 10 tahun yang lalu, Hek Giam Lo pernah dikalahkan dalam adu kesaktian oleh mendiang Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Beng Kau Chuliumo tentu saja cukup tahu akan wataknya yang seperti iblis dan aneh sekali. Akan tetapi mendengar bahwa iblis ini hendak membuka peti mati kakaknya, ia terkejut dan marah sekali. Dengan gerak-geriknya yang tenang, ia menggerakkan kakinya mendekat, siap mencegah dengan cara apapun juga agar iblis hitam tidak melakukan perbuatan yang lancang ini. Hek Giam Lo, mengingat akan hubungan di antara kita, harap kau suka lepaskan tanganmu dari peti mati dan jangan mengganggunya. Akan tetapi secara tiba-tiba sekali Hek Giam Lo membalikkan tubuh dan kedua tangannya memukul dengan gerakan hebat sekali, mendatangkan angin pukulan dahsyat ke arah pusar dan dada Beng Kau Chuliumo. Pukulan ini selain dahsyat dan sakti, juga dilakukan tiba-tiba di luar dugaan, karena seluruh perhatian ketua Beng Kau itu tadinya ditujukan ke arah peti mati yang hendak dijaganya dari gangguan Hek Giam Lo. Siapa duga, bukan peti mati yang diserang melainkan dirinya. Kalau saja bukan Beng Kau Chuliumo yang menghadapi serangan kilat yang mematikan ini, tentu dia yang diserang Hek Giam Lo akan kalah. Para tamu dan para pimpinan Beng Kau sudah mengeluarkan seruan tertahan saking kaget dan gelisahnya. Akan tetapi, biarpun dalam keadaan berbahaya sekali, Beng Kau Chuliumo tetap tenang dan tidak kehilangan kewaspadaannya. Ia mengangkat kedua tangan, secepatnya digerakkan menangkis pukulan sambil membanting tubuh ke belakang. Kiranya pukulan Hek Giam Lo itu hanya gertakan belaka karena tahu-tahu iblis hitam ini sudah menubruk dari samping dan sekali renggut, tongkat di tangan Beng Kau Chu itu telah dirampasnya. Ia melompat keluar dari ruangan itu sambil tertawa bergelak. Manusia curang,
Suling emas berseru marah. Akan tetapi karena tidak ada perintah dari tuan rumah, ia hanya bangkit berdiri dari tempat duduknya dan memandang marah. Hek Giamlo, kembalikan tongkat kami. Dengan gerakan ringan Beng Kou Chu Liu Mo melayang keluar mengejar, akan tetapi tiba-tiba dari samping kiri menyambar sebatang tongkat dengan tenaga dahsyat pula. Beng Kou Chu Liu Mo yang sudah siap segera mengelak dan ia berhadapan dengan seorang kakek yang buntung kedua kakinya. Kakek ini bukan lain adalah Pa Sintung, adik seperguruan Hek Giamlo. Kau Chu, tidak perlu mengejar dia, kata kakek buntung ini. Ketahui ya, tongkatmu itu hanya dipinjam, terpaksa dirampas untuk memenuhi permintaan Tuan Puteri Kerajaan kami yang ingin meminjamnya sebentar. Pada saat itu suling emas sudah berada di belakang Beng Kou Chu Liu Mo, juga anak buah Beng Kou sudah ikut mengejar. Para tamu yang tertarik akan peristiwa hebat itu pun tidak mau ketinggalan, ikut pula mengejar hendak menonton. Mereka kini seakan-akan telah pindah dari ruangan sembahyang ke ruangan depan, lalu otomatis membentuk lingkaran lebar dan mengurung Pa Sintung yang ditemani oleh 6 orang anak buahnya yang muncul dari tempat-tempat sembunyi mereka. Seperti kita ketahui, Pa Sintung yang mengantar Lin Lin tidak berani mengikuti gadis itu yang memasuki pintu kecil yang menembus terowongan, lalu menanti dan mengintai di situ sampai keesokan harinya. Demikian pula para anak buah yang 24 orang itu, diam-diam bersiap di tempat persembunyian masing-masing sehingga melihat Pa Sintung kini mewakili Hek Giamlo menghadapi ketua Beng Kou, 6 orang di antara mereka muncul mengawaninya. Siapa kau? Beng Kou Chu Liu Mo menegur, memandang tajam kepada kakek yang berdiri di atas sepasang tongkat dan 6 orang laki-laki di belakang kakek ini yang tampak gagah bersemangat. Memang, Pa Sintung tidaklah sepopuler Hek Giamlo, karena kalau Hek Giamlo suka merantau dan membuat geger dunia Kang Ou, adalah Pa Sintung berdiam di Khitan sebagai pengawal kaisar di Khitan, jarang sekali keluar dari Khitan. Karena inilah maka Beng Kou Chu Liu Mo tidak mengenalnya. Pa Sintung menjura, Kau Chu, saya yang rendah disebut orang Pa Sintung. Hek Giamlo adalah suhengku, karena itulah terpaksa saya berlaku kurang ajar mencegahmu mengejar suheng. Merah muka ketua Beng Kou itu. Ia memang tidak bisa bicara. Terhadap Hek Giamlo, ia masih mau turun tangan. Akan tetapi terhadap seorang yang kurang terkenal seperti Pa Sintung ini, betapapun lihai Pa Sintung ia merasa enggan. Ketua Beng Kou ini bertepuk tangan 3 kali, suara tepukan tangan ini amat nyaring seperti diadunya 2 buah piring baja, sehingga diam-diam Pa Sintung kaget bukan main karena tepukan tangan ini saja sudah membayangkan kehebatan tenaga dalam ketua Beng Kou itu. Beberapa detik kemudian, berkelebatlah bayangan orang dan tahu-tahu Kau Bian Cincin sudah berada di situ, menjura di depan Beng Kou Chu sambil berkata penuh hormat, mohon maaf atas kelambatan Xiao, sehingga si jahat Hek Giamlo mendapat kesempatan untuk berbuat kurang ajar. Harap Kau Chu sudi mundur dan biarkan Xiao membereskan si buntung ini. Seperti biasa, sikap Kau Bian Cincin juga tenang sekali, akan tetapi di dalam ketenangannya, kakek berpakaian sederhana bertopi kaping yang memegang pecut ini memperlihatkan gerak-gerik yang lincah bertenaga dan sikap yang berwibawa. Memang terkenallah di Nanchao, apalagi di kalangan para pimpinan Beng Kou bahwa Kau Bian Cincin inilah yang menjamin lancar dan beresnya segala sesuatu mengenai Beng Kou. Biarpun kepandaian dan kesaktiannya tidak melampaui suhengnya, yaitu Liu Mo sendiri, namun ia terkenal cerdik, waspada, dan luas pandangannya. Andai kata ia tidak sedang sibuk menyelidiki berbagai peristiwa yang mengacau di Nanchao pada saat itu, tentu ia berada di dekat ketuanya dan kalau tadi ia hadir, kiranya Hek Giamlo akan menghadapi kesukaran besar dalam merampas tongkat. Tadi pun ia hanya dapat melakukan itu karena melakukan penyerangan gelap lalu melarikan diri dan para pengejarnya dihadang oleh Pa Sintung. Dengan sikap angker Kau Bian Cincin menghadapi Pa Sintung yang masih tersenyum-senyum. Pa Sintung, kami tahu bahwa kau adalah sute Hek Giamlo dan bahwa dari Khitan kau datang secara sembunyi. Kiranya kau dan suhengmu merencanakan perampasan tongkat ketua kami. Pa Sintung, siapakah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan rendah ini? Pribadi kau dan Hek Giamlo, ataukah kerajaan Khitan? Tak enak juga hati Pa Sintung menghadapi sikap serius ini, apalagi nama kerajaan Khitan dibawa-bawa. Terus terang saja, Kau Bian Cincin, kerajaan kami tidak tahu menahu. Akan tetapi peminjaman tongkat itu adalah atas perintah Tuan Puteri kami yang kebetulan kami jumpai di antara para tamu di sini. Beliau yang ingin meminjam tongkat itu. Wah, adikmu yang bikin gara-gara. Suling emas berbisik kepada Bu Xin yang sudah berada di sampingnya. Pemuda ini tadi pun bersama para tamu lain ikut berlari keluar dan ia segera mengambil tempat di dekat kakaknya. Kau tunggu di sini, biar ku cari dia.
Sebelum Bu Xin dapat mengerti apa yang dimaksudkan suling emas, pendekar aneh itu telah berkelebat dan lenyap dari situ. Sementara itu, Kau Bian Cincin menoleh dan memandang ke arah para tamu, lalu berteriak lantang. Kami mohon dengan hormat kehadiran Pek Bin Chiang Kun sebagai wakil dari Khitan. Semua orang memandang dan muncullah seorang kakek tinggi besar bermuka putih, bersikap gagah dan berpakaian serba hijau. Ia menghadapi Kau Bian Cincin dengan sikap gagah seorang perwira tinggi peperangan yang memberi hormat dan berkata, suaranya lantang dan agak kaku karena memang ia seorang Khitan asli, semua ucapan Pak Sintung benar belaka. Urusan pagi hari ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan kerajaan Khitan dan sepenuhnya adalah tanggung jawab Hek Giamlo dan Pak Sintung berdua. Bagus, kami pun memang tidak ingin membawa-bawa pihak yang tidak bersalah. Pek Bin Chiang Kun, sebagai wakil dari Khitan, kau telah melihat sendiri bahwa sekali-kali bukan kami pihak Bengkau maupun kerajaan Nanchao tidak menghormat tamu apalagi wakil kerajaan lain, melainkan karena orang telah berbuat keterlaluan terpaksa kami bertindak. Silakan Chiang Kun kembali ke tempat duduk. Setelah wakil Khitan itu mengundurkan diri, Kau Bian Cincin menggerakkan pecutnya, menghadapi Pak Sintung. Pak Sintung, karena jelas bahwa kau dan orang-orangmu membantu Hek Giamlo maka kalian bersama Hek Giamlo yang berani menghina ketua Bengkau harus dihukum. Menyerahlah, dan kami akan mempertimbangkan dengan adil tentang hukuman. Jika melawan, maka kami akan menggunakan kekerasan. Hahaha, Kau Bian Cincin, omongan dan sikapmu benar-benar lucu sekali. Pak Sintung tertawa bergelak. Siapa tidak tahu bahwa orang-orang seperti kita yang menjunjung kegagahan, berbuat apa yang kita suka dan sekali berbuat berani menanggung segala akibatnya. Su Heng telah meminjam tongkat Bengkau Cu atas perintah puteri junjungan kami, aku telah mencegah kalian mengejarnya untuk membantu agar perintah itu terlaksana. Nah, segala kejadian memang disengaja, untuk menyerah tentu saja pantang bagi Pak Sintung. Terserah kau mau apa. Kau Bian Cincin agaknya ragu-ragu karena mengingat bahwa mereka sedang melakukan sembahyang, ragu-ragu untuk bertindak pada hari yang dianggap keramat itu. Akan tetapi ketika menoleh ke arah ketua Bengkau, Bengkau Culiu mau berkata perlahan. Sute, kehormatan Bengkau dilanggar orang, di depan peti mati mendiang Toa Su Heng yang mulia. Kalau tidak diperlihatkan keangkeran kita, Bengkau akan diperhina orang. Hukum mati dia.